Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Sahabat populer yang ada di langit dan di bumi, kita kembali jumpa di ruang paling pribadi Anda. Kali ini saya akan menyoal salah satu dari 45 kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, yaitu Prabowo Gibran. Bila sebelumnya saya menyinggung Yusril Iza Mahendra yang pernah menjadi mantan tersangka dalam kasus nyolong duit negara senilai 417 miliar, namun kasusnya di SP3-kan sehingga tidak sempat di meja hijaukan. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, karena hari ini masih dalam suasana Idul Fitri, kami keluarga besar Popole TV mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon dibukakan pintu maaf seluas langit dan seikhlas bumi. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang menjadi pertanyaan, apakah ketika satu kasus pencurian uang negara tidak sampai divonis oleh pengadilan, statusnya sebagai maling gugur? Ya ndak toh. Kita ambil analogi, kalau orang nyolong ayam kemudian ketangkep, tapi kemudian karena ada rasa iba atau ada rasa apa, atau ada pat gulipat lah, atau kong kali kong gitu, atau nyet kali kong kali kong itu terlalu gede kan. Itu kelas kakap. Nah, kalau kelas kecil kan nyet kali nyet, nah, maksudnya monyet kali monyet. Apakah seseorang yang telah mencuri ayam atau nyolong ayam, meskipun dia tidak di meja hijaukan dan tidak divonis di pengadilan, apakah statusnya gugur sebagai maling ayam? Ya ndak toh. Nah, pemirsa nilai sendiri aja kasus soal Yusril Iza Mahendra. Nah, kali ini menyangkut soal pengacara kondang, yaitu Otto Cornelis Kaligis atau yang biasa disapa Oce Kaligis, pun tersandung kasus pemalingan uang negara, atau istilah yang keren itu korupsi lah. Dan korupsinya memang karena Cornelis ini menyuap. Cornelis sempat divonis selama 5 tahun 6 bulan penjara, dan akhirnya dia meringkuk di penjara Sukamiskin setelah sebelumnya pernah juga ditahan di rumah tahanan Guntur. Nah, saya akan bacakan atau kita refresh kembali ya mengenai kasus yang menyangkut Otto Cornelis Kaligis. Judulnya, Oce Kaligis divonis 5,5 tahun penjara. Jakarta, Kompas.com.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 5 tahun dan 6 bulan penjara kepada terdakwa Otto Cornelis Kaligis. Dia terbukti menyuap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN di Medan, Sumatera Utara. Kalau soal suap menyuap, memang barangkali inilah ahlinya. Kalau soal menggugurkan tuntutan atau penyidikan atau penyelidikan, ada ahlinya, sehingga mereka sempat di SP3-kan. Jadi lengkap ini dalam kawanan kuasa hukum Prabowo Gibran. Ini baru 2 loh ya yang saya ungkap. Yang sebelumnya Yusril Iza Mahendra, kali ini Otto Cornelis Kaligis. Mengadili menyatakan terdakwa Otto Cornelis Kaligis secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama, ujar Hakim Sumpeno di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Kamis 17 Desember 2015. Jadi waktu divonis OC Kaligis ini setahun pemerintahan Joko. Otto diketahui menyuap hakim dan panitera PT-UN Medan untuk mengabulkan gugatan atas surat penyelidikan dan surat panggilan permintaan keterangan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Lagi-lagi suap menyuap ada ahlinya. Kalau kita enggak lah, naudzubillah min dzalik ya. Ketika itu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tengah mengusut kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jadi, apa ini nyambung kali ya? Karena Otto ini pernah ngurusin kasus dana bansos. Dan itu jauh-jauh hari sebelum dana bansos juga ini sedang dipersoalkan oleh kuasa hukum pasangan calon nomor urut 01, yaitu Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Jadi saya hanya ketawa ketika pengacara kondang yang itu mentertawakan soal tuntutan dari 01, yaitu mengenai bansos yang katanya cukup dijawab dengan 1 kalimat kalau nggak salah ya. Karena dianggap sah. Nah, ini bukti teman Anda ini atau kawan Anda ini pernah tersandung kasus bansos. Tak hanya hukuman kurungan, Kaligis juga diwajibkan membayar denda 300 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Kayak ayam aja dikurung. Ya, ayam dikurung nggak apa-apa ya, ini pengacara kondang ya dikurung. Waduh. Vonis tersebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum KPK. Jaksa sebelumnya menuntut hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta subsidiar 4 bulan kurungan. Ya, bersyukurlah waktu itu hakim masih memberi keringanan dari 10 tahun menjadi didiskon menjadi 5 tahun 6 bulan penjara. Nggak tahu kalau dendanya apa didiskon apa enggak. Indonesia kan terkenal dengan diskon. Sampai hari ini saya merasa tidak bersalah. Saya bukan OTT. Dalam kurung hasil operasi tangkap tangan, ujar Kaligis. Tapi kalau bukan OTT ya bukan maling gitu. Wah, jan ngawur. Kaligis merasa diculik oleh KPK karena tiba-tiba dipanggil paksa untuk diperiksa lalu langsung ditahan. Ia juga merasa dizalimi karena akibat proses hukum itu. Kantor yang telah dia dirikan puluhan tahun mati perlahan dan akhirnya sekarang mati beneran. Mandul.
Ya nggak tahu lah, ini dari efek OCK Ligis atau memang ada niatan selama pemerintahan Joko Widodo ini KPK tidak punya gigi. Nggak punya taring sama sekali, blas. Oh, sampai sekarang Harun Masiku aja masih buron. Kaligis menduga KPK sentimen dengan dirinya karena kerap menyerang lembaga anti korupsi itu. Namun, Kaligis meyakini majelis hakim akan menjatuhkan hukuman ringan kepadanya. Nah, itulah sekilas sosok dari Otto Cornelis Kaligis yang pernah disukamiskinkan di awal-awal tahun pemerintahan Joko, yaitu pada 2015 lalu. Nah, untuk lebih jauh mengetahui kasus OCK Ligis, bisa di-searching di IDN Times. Di sini IDN Times mengupas agak lumayan rinci mengenai kronologis kasus OCK Ligis hingga penangkapan oleh pihak KPK. Nah, pada tahun yang sama yaitu 2015, ada berita yang cukup memalukan untuk dunia advokat karena Tempo.co merilis berita OCK Ligis pengacara ke-10 yang tersandung korupsi. Jadi ya benar kata orang-orang bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia emang sudah ambruk, sudah hancur. Bagaimana tidak? Maling kabeh. Coba kita sebutkan satu persatu dari lembaga mana yang menjadi penegak hukum, ya kan? Di pihak kepolisian, di pihak kejaksaan, di pihak pengadilan, dan termasuk advokatnya. Sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, yang menjadi pertanyaan, kapan sebenarnya Otto Cornelis Kaligis bebas dari lapas Sukamiskin? Nah, ini ada diberitakan oleh republika.co.id. OCK Ligis bebas dari lapas Sukamiskin. Kalapas mengatakan OCK Ligis menjalani program cuti menjelang bebas. Republika.co.id, Bandung. Pengacara OCK Ligis telah bebas dari lapas Sukamiskin sejak 15 Maret 2022. Kepala Lapas Sukamiskin, Eli Yusar, mengatakan, OCK Ligis bebas berkat program cuti menghindari kebebasan yang dipantau oleh Kantor Balai Pemasyarakatan atau BAPAS. OCK Ligis belum bebas, cuma dia menjalani program cuti menjelang bebas. Jadi artinya dia sudah keluar lapas, bukan status bebas murni, tapi bebas bersyarat, ujar dia saat dihubungi Sabtu 19 Maret 2022. Yang menjadi pertanyaan saya ini, apakah seseorang yang pernah tersandung kasus dan menjadi narapidana masih bisa melakukan atau masih bisa menjalani profesinya sebagai pengacara atau advokat? Memang saya pernah menanyakan kepada Profesor Dr. Egi Sujana bahwa belum ada undang-undang yang mengaturnya. Iya, sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, seperti dipesankan secara tersirat oleh Ketua Hakim MK yaitu Suhartoyo, masyarakat sebaiknya berbondong-bondong mendatangi MK saat sidang putusan, sehingga mereka bisa memberi efek psikologis. Artinya bahwa ketika ada efek psikologis dari suara Tuhan tadi, wakil Tuhan tidak akan masuk angin. Ya, mudah-mudahan masyarakat atau rakyat Indonesia yang masih peduli dengan
Republik ini mumpung belum hancur, ya memang sih sudah hancur tapi belum lebur, belum hancur lebur. Ya, sebaiknya mari kita datangi MK untuk memberi efek psikologis terhadap 8 hakim MK yang akan memutuskan gugatan Pilpres curang. Mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.